Nah, tudong itu apa sih Bante? Kira-kira bisa sesingkat saja. Apa itu tudong? Sebenarnya tudong itu dalam bahasa Thailand. Ya. Asli tudong itu bahasa Thailand yang artinya jalan. Orang Malaysia. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh warga bangsa Indonesia. Saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nusantara, yang juga Sekretaris Jenderal Forum Lingkungan Hidup dan Budaya. Hari ini kami bersilaturahmi ke Bante Wawan. Beliau adalah putra asli Cirebon yang mengabdikan diri untuk menjadi Bante dan terus melakukan sebuah langkah-langkah spiritual ke beberapa negara, termasuk menjadi mukmin beberapa tahun di Thailand. Dan hari ini saya berada di sekretariat yayasan apa ya Bante? Mahakasapa Tera. Di sekretaris yayasan yang kebetulan juga menjadi tempat kediaman Bante Wawan di Cirebon dalam melakukan ritual-ritualnya. Warga bangsa yang terhormat, ternyata ada upacara ritual atau ada tradisi ritual yang dilakukan oleh para Bante, yaitu tudong. Tudong adalah kegiatan ritual berjalan kaki ribuan kilometer yang dilakukan oleh para Bante, terutama Bante hutan. Bante Wawan ini adalah Bante hutan yang berkali-kali ikut perjalanan ritual atau tudong ke berbagai negara. Dan ternyata warga bangsa, tudong juga pernah dilakukan sampai ke Iran. Bukan hanya negara-negara di Asia seperti Bangladesh, Sri Lanka, India, tapi juga sampai ke Iran. Biasanya tudong itu untuk keberangkatan dipusatkan di negara Thailand. Dan di tahun 2023, tudong ternyata akan melintasi di Indonesia. Ini sebuah sejarah yang sangat-sangat hebat menurut kami sebagai putra daerah. Sebagai seorang muslim, saya bangga bahwa negara saya, Indonesia, akan dilintasi oleh perjalanan ritual para biku, yaitu tudong, dengan berjalan kaki melewati beberapa negara. Rencananya akan berangkat pada 23 Maret 2023 dari sebuah kota atau provinsi di Thailand, melintasi Malaysia, Singapura, kemudian ke Indonesia yaitu Batam, dan ke Jakarta, terus berjalan kaki di Pantura sampai Borobudur, Kuntilan. Warga bangsa, tudong ini sebetulnya adalah inisiatif dari Bante Wawan pada tahun 2019 saat berjumpa dengan saya. Beliau ingin menunjukkan bahwa negara Indonesia juga layak menjadi lintasan tudong. Namun situasi tidak memungkinkan karena wabah COVID. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 ini tudong itu akan dilaksanakan dari Thailand. Warga bangsa dan pemirsa semua, kita perlu tahu tudong itu apa. Sebetulnya saya ingin menjelaskan karena diceritakan juga oleh Bante Wawan. Tapi ada Bante Wawan, kita bertanya dengan beliau. Selamat siang Bante. Ya, selamat siang. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bante. Pemirsa, saya akan bertanya ke beliau.
Bante orang Cirebon asli warga negara Indonesia melakukan berbagai pencarian jati diri ke beberapa tempat termasuk menjadi mukmin sementara di Thailand. Kira-kira berapa tahun ya Bante? Saya di Thailand mau mendekati 6 tahun. 6 tahun Bante. 6 tahun. 6 tahun ya Bante. Saya kagum sama Bante. Begitu hebatnya perjuangan Bante untuk mencari ajaran sejati dan dilakukan dengan begitu sungguh-sungguh, tetapi juga memikirkan bangsa dan negaranya. Mungkin Bante tidak sadar apabila tudong itu dilaksanakan di Indonesia, itu gaungnya sangat internasional. Itu yang tidak dipikirkan oleh kami semua. Nah, tudong itu apa sih Bante? Kira-kira bisa sesingkat saja, apa itu tudong? Sebenarnya tudong itu dalam bahasa Thailand. Asli tudong itu bahasa Thailand yang artinya jalan. Orang Malaysia bilang jalan-jalan. Tapi kalau misalnya secara Buddhis, tudong ini biasanya dilakukan oleh para biku kamatana, atau dibilang biku hutan, atau dibilang biku dutangga, yang artinya sama. Kita mempertahankan tradisi dari guru kita Sang Buddha sampai sekarang, bahwa menunjukkan bahwa sampai sekarang ini pun masih ada biku yang mempraktekkan dutangga, yaitu jaga sila winaya yang benar-benar dilakukan oleh murid-murid Sang Buddha sampai sekarang. Dan saya sendiri mau menunjukkan bahwa di Indonesia inilah biku dutangga. Oke, perjalanannya berapa lama ya Bante? Akan mulai start itu kan tanggal 23 Maret. Sementara untuk Waisak tanggal 2 Juni kalau tidak salah. 4 Juni. 4 Juni ya? 4 Juni. Itu berarti 3 bulan sekian hari. Jadi kemarin kita udah diskusi dengan para biku di Thailand bahwa sebenarnya dulu pernah kita mau melakukan setelah pulang dari Eropa, mau langsung melakukan perjalanan di Thailand, Malaysia ke Indonesia tanpa seheboh ini. Tetapi pada waktu itu langsung di-cut karena wabah COVID. Terus saya pikir sama dengan biku-biku hutan, karena di Thailand sendiri kita nggak tahu berita. Jadi kita langsung berangkat ke Malaysia. Ternyata Malaysia waktu itu lockdown. Kita nggak dapat berita, nggak dapat nonton TV segala macam. Akhirnya kita ngelakuin perjalanan dari Malaysia sampai ke Bangkok dan dilanjutin sampai ke Chiang Mai. Nah, untuk tudong kesempatan baik ini, kebenaran sudah tidak ada COVID segala macam. Pas kebenaran kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dutangga, boleh kita lanjutkan di Indonesia. Dan kebenaran ketemu sama Mamo. Mamo sendiri bilang, saya siap membantu, mengawal dan menjaga keamanan biku dari luar negeri aman datang ke Indonesia. Makanya kesempatan bagus ini saya tidak sia-siakan. Untuk jadwal sendiri kita melakukan perjalanan dari tanggal 23 Maret dan sampai di Malaysia di Padang Besar itu tanggal 1 April. Perjalanan di Malaysia kita udah kumpul dengan beberapa panitia di Malaysia, udah hitung-hitungan juga, kita usahakan 30 hari sudah keluar dari Malaysia. Dan kita masuk ke Singapura pada tanggal 1 Mei. Dan di Singapura kita kemungkinan besar nginap beberapa hari sampai nunggu batas masuk ke Indonesia. Kemungkinan masuk ke Indonesia itu tanggal 8 Mei melalui Batam. Setelah itu kita naik pesawat ke Jakarta. Paling di Jakarta 2-3 hari. Setelah itu kita melakukan start kembali ke kota Cirebon. Saya ingin memperkenalkan bahwa inilah kota Cirebon
adat istiadat, budaya, serta kuliner di mata teman-teman saya yang ada di luar kota maupun di luar negeri. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan kembali sampai ke Semarang dan Semarang ke Borobudur, dan diusahakan sebelum tanggal 4 Juni sudah sampai di Borobudur. Baik, pemirsa, itulah maksud dan tujuan Tudong. Tadi Bante Wawan juga menceritakan secara teknis walaupun sedikit Tudong itu apa dan apa yang akan dilakukan dalam perjalanan itu. Ribuan kilometer para Bante hutan ini akan berjalan kaki menuju ke Indonesia, menuju ke Borobudur dalam rangka ikut merayakan Hari Trisuci Waisak. Ini khususnya toleransi antar umat beragama. Pemirsa, saya sebetulnya mau bertanya hal itu, tetapi Bante tadi mengatakan bahwa ingin menunjukkan bahwa negaranya, negara kita, negara kami Indonesia itu adalah negara yang bertoleransi. Bukan hanya sebagai moto atau slogan saja, tapi Bante akan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang toleransi. Pemirsa, tidak mudah tampaknya untuk melakukan perjalanan ritual para Tudong ini, karena harus melewati berbagai negara, pastinya juga dengan pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian. Tadi sepintas saya mendengar di Malaysia sekian hari ini, rupanya itu disesuaikan dengan exit permit atau aturan-aturan keimigrasian yang tidak boleh melebihi 30 hari. Berkunjung di satu negara yang akan dilalui, termasuk Indonesia. Tapi mudah-mudahan Bante, saya berharap pemerintah Indonesia mempunyai suatu kebijakan tersendiri untuk peserta Bante ini, akan diatur bagaimana cara memperpanjang kunjungan di Indonesia lebih dari 30 hari. Mudah-mudahan nanti kita bantu. Semoga. Jadi para pemirsa, itulah Tudong. Nah, Tudong ini ternyata baru pertama kali dilakukan atau melintasi Indonesia selama dalam sejarah adanya Nusantara maupun selama Indonesia merdeka. Karena tidak ada catatan yang sebagai bukti ontetik bahwa Indonesia pernah jadi lintasan Tudong. Berarti ini sebuah sejarah yang sangat hebat sekali bagi kita bangsa Indonesia. Pemirsa, para warga bangsa, saya mengajak kepada semua pihak untuk mensukseskan Tudong itu. Jadi saya juga akan melaporkan ke Bante, yayasan yang menginisiatifin Tudong ini bekerja sama dengan Laskar Agung Macan Alit Nuswantara dan Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Nuswantara. Saya akan melaporkan ke beliau sehingga pemirsa tahu. Bante, ketika yayasan Bante ini berkomunikasi dengan Laskar Agung Macan Alit dan Forum Lingkungan Hidup, kami telah membuat surat pemberitahuan kepada institusi terkait. Dari mulai presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, Mabes Polri, Kepolisian Republik Indonesia, kemudian Mabes TNI, Badan Intelijen Strategis, Badan Intelijen Negara, kemudian Kementerian Agama dan institusi yang terkait, bahwa akan dilakukan Tudong. Kami berharap dokumen yang telah kami kirimkan atau pemberitaan yang telah kami kirimkan secepatnya mendapatkan respon dari pemerintah. Dan kami juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Polisian Daerah Kapolda yang akan dilintasi Tudong, yaitu Kapolda Metro, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Jawa Tengah. Juga kepada Pangdam Jakarta, Pangdam 3 Siliwangi, Pangdam 4 Diponegoro, serta Polres maupun Kodim maupun institusi terkait termasuk kabupaten dan kota yang akan dilintasi oleh peserta Tudong. Jumlahnya berapa ya, Bante? Untuk dari
50. Thailand 34 peserta, Iya. 31 biku, dan satu kebanggaan lagi untuk kita sebagai umat Indonesia. Ada satu peserta umat itu namanya Effendi yang akan ikut dari Thailand jalan kaki sampai ke Borobudur. Oh. Hanya satu umat. Hanya satu umat dari Indonesia yang akan mendampingi para biku Bante ini yang ikut perjalanan 3 bulan. Itu warga negara Indonesia yang akan terus mendampingi. Sebuah kebanggaan bagi kami. Kemudian setelah kami bicara, ternyata tudong ini juga membutuhkan biaya yang begitu hebatnya. Karena yang namanya biku, warga bangsa, itu tidak pernah megang uang. Makan pun seadanya. Dan itu memang sudah diniati oleh para Bante. Sebelum itu kami berbicara, ternyata urunan. Anggaran ratusan juta untuk tiket pesawat pulang pergi, untuk makan di jalan, untuk macam-macam kebutuhan para Bante dalam perjalanan ritual jalan kaki berbulan-bulan tersebut, urunan dari semua pihak, dari semua warga bangsa, dan bukan hanya umat Buddhis saja, tetapi ternyata ada beberapa donatur dari umat-umat atau agama yang lain, masyarakat Indonesia yang tidak akan kami sebutkan, mungkin terlalu privasi, tapi saya kasih tahu bahwa banyak atau ada donasi juga dari umat lain. Umat Islam ada, umat Kristen ada, umat Hindu ada, selain umat Buddhis. Ini sebuah hal yang membanggakan bagi saya sebagai warga bangsa yang cinta toleransi, cinta kebersamaan, dan cinta persaudaraan. Karena kami punya prinsip tidak bersaudara satu iman, tapi kita bersaudara sebagai manusia dan sebagai warga bangsa. Warga bangsa, panitia tudong berpusat di Jakarta. Ada yang mau berdonasi, ada yang mau berderma, silakan. Dengan senang hati lah pastinya kami menerima. Silakan nanti menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini, atau nomor WA yang di bawah ini, atau yayasan yang di bawah ini, untuk berkomunikasi dalam ikut berdonasi atau berderma dalam mensukseskan tudong. Sekali lagi, saya terima kasih Bante. Saya sangat kagum dengan Bante. Saya seorang Muslim, tapi saya kagum dengan Bante. Dan apapun yang terjadi, kami akan mensukseskan tudong yang melintasi di Indonesia. Kita jaga toleransi, kita tunjukkan kepada dunia, inilah bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika dan berpancasila. Terima kasih Bante. Sama-sama. Namo Buddhaya, sukses. Banyak. Salam buat semuanya. Terima kasih. Ya. Satu lagi kenangan ada lagi untuk keluarga Macanali ya. Berupa buku bisa dibaca. Ya. Ini mengenai Borobudur. Ya. Pemirsa, materi berapapun kita tidak cukup, tapi satu buah buku lebih besar nilainya dari materi berapapun. Terima kasih Bante. Sama-sama. Ada sebuah buku istimewa buat kita semua, yaitu Borobudur.